Menerapkan Al-Kulliyatul Al-Khomsa dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Safira Putri Nur Latifah dari 10 Tekfar 2. Isi presentasi di sini ada 1. Pengertian Al-Kulliyatul Al-Khomsa, 2. Urutan Al-Kulliyatul Al-Khomsa, 3. Macam-macam Al-Kulliyatul Al-Khomsa, 4. Cara menjaga Al-Kulliyatul Al-Khomsa. Yang pertama ada pengertian. Kata Al-Kulliyatul Al-Khomsa terdiri dari 2 kata, yaitu Al-Kulliyatu dan Al-Khomsa. Al-Kulliyatu artinya dasar atau prinsip, sedangkan Al-Khomsa artinya 5. Jadi Al-Kulliyatul Al-Khomsa berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam Islam, usul fikih, kata Al-Kulliyatul Al-Khomsa sering disebut dengan Maqasid Al-Khomsa atau 5 tujuan dan Al-Daruriyat Al-Khomsa atau 5 kepentingan yang vital. Yang kedua ada urutan. Yang pertama ada ad-din, yang kedua an-nafs, yang ketiga al-aql, yang keempat an-nasl, yang kelima al-mal. Nah, yang ketiga ada macam-macam. 1. Menjaga agama atau hifzu al-adin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 51-56 yang memiliki arti, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan instari kehidupan yang berjalan di alam ini. Alur logika mengapa hifzu al-adin lebih diutamakan daripada lainnya adalah sebagai berikut. Untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan, kalau akhirnya masuk neraka, padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Kholik dan hubungan antar sesama manusia. Untuk mewujudkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap muslim untuk melaksanakan 5 rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa, Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar berdakwah dengan hikmah dan maulidah hasanah atau nasihat yang baik. Yang kedua, menjaga jiwa atau an-nafs. Setelah menjaga agama, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diberlakunya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lain, termasuk dari menjaga jiwa atau an-nafs adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia, sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Komitmen Islam dalam melindungi jiwa dapat dilihat pada saat Haji Wada. Pada saat Haji Wada, Rasulullah SAW banyak memberikan perhatian terhadap pentingnya manusia, jiwa manusia. Buktinya, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya darahmu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah suci atas kamu, seperti sucinya hari atau hajimu ini, dalam bulan ini atau bulan Dzulhijjah ini, dan di negeri atau tanah suci ini." Tingginya perhatian Islam untuk menjaga jiwa manusia atau an-nafs dapat dilihat dari diterapkannya hukum qisas. Penerapan qisas harus dipahami sebagai upaya melindungi nyawa manusia, bukan sebaliknya sebagai upaya penghilangan nyawa manusia. 3. Menjaga akal atau al-aql. Setelah menjaga agama dan menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya hal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Langkah yang tepat dan efektif untuk menjaga akal dapat dilakukan sejak masa kanak-kanak. Pada masa inilah nilai-nilai kebaikan sangat mudah masuk ke dalam hati dan pikiran hingga menjadi kebiasaan. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan manusia. Salah satu kemaslahatan yang dapat disebabkan oleh sehatnya tersebut adalah dapat memberikan masukan dan kritikan dengan cara yang santun terhadap suatu kebijakan. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuan merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan.
Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Selain itu, pentingnya menjaga keturunan juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu, manusia harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendahulu. Atas dasar inilah Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, sebab menikah merupakan satu-satunya jalan untuk melahirkan keturunan yang sah. 5. Menjaga harta atau amal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup dengan layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadilah yang artinya karunia Allah. Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses yang caranya digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, ataupun tindakan tercela lainnya. Yang terakhir ada cara menjaga. 1. Min nahiyatul al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya.